Belajar dari sepatu. Kamis Legi, 3 Juli tahun 2025. 7 Muharram 1447 Hijriah. Dalam keseharian, sepatu, bagi banyak orang, mungkin hanyalah benda yang melindungi kaki saat berjalan. Namun, jika ditelah lebih jauh, sepatu menyimpan filosofi kehidupan yang mendalam. Dari sepatu kita bisa belajar banyak hal, terutama tentang bagaimana seharusnya hubungan antar manusia dibangun dengan arah yang sama, tanpa harus menekan, dan dengan rasa hormat yang setara. Pertama, tidak pernah kompak melangkah tapi selalu satu arah. Sepasang sepatu tak pernah selaras melangkah bersamaan, namun mereka tak pernah berlawanan arah. Kompak bukan berarti seragam, tapi sepakat pada tujuan. Dalam hubungan apapun, pertemanan, pasangan, kerjasama, yang terpenting bukanlah siapa yang memimpin duluan, tapi apakah kita berjalan menuju arah yang sama. 2. Saling mendukung, bukan berkompetisi saling mendahului. Sepatu tidak pernah saling berebut untuk melangkah lebih cepat. Mereka bergantian, saling menunggu, saling mendukung. Tidak ada yang ingin menang sendiri. Sepatu mengajarkan kita tentang ritme kebersamaan, bahwa kemajuan bersama lebih penting daripada perlombaan individu. Hubungan yang sehat dibangun bukan dengan persaingan, tapi dengan kerjasama yang selaras. 3. Tidak saling memaksa bertukar posisi. Tak pernah ada tuntutan pada sepatu untuk menggantikan peran. Namun justru dalam posisi masing-masing itulah mereka saling melengkapi. Filosofi ini mengajarkan bahwa dalam hubungan, kita tidak perlu menjadi seperti pasangan kita untuk bisa cocok. Kita hanya perlu menerima peran kita, menjalankannya dengan baik, dan menghargai peran orang lain. Setiap personil difungsikan sesuai kapasitas dan kompetensinya masing-masing. 4. Kesetaraan hubungan. Tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sepatu dibuat sejajar, tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Mereka diciptakan berbeda sisi, namun setara dalam fungsi dan nilai. Ini mengajarkan kita tentang makna kesetaraan dalam hubungan, bahwa status, latar belakang, atau posisi sosial tidak boleh menjadi alasan untuk merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Semua layak dihargai sebagai manusia utuh, karena pada hakikatnya kekayaan dan jabatan, bawahan, dan semua yang kita kuasai milik Allah yang dipinjamkan kepada kita, dan harus kita kembalikan saat giliran kita tiba. 5. Kesetiaan dan kebersamaan. Sepasang sepatu jika yang lain rusak, sehingga perlu diperbaiki, maka yang lain sabar menanti. Dan jika salah satunya hilang, maka yang lain tak memiliki arti, karena arti dan fungsi keduanya baru terasa utuh saat bersama. Dan karena tak ada yang lebih penting dari yang lain, keduanya saling melengkapi. Sepasang sepatu diciptakan untuk berjalan berdampingan, menempuh jalan yang sama dalam segala kondisi. Tak ada yang berjalan lebih dulu, tak ada pula yang tertinggal. Mereka selalu seiring dan sejalan, saling menguatkan fungsi satu sama lain. Dari filosofi ini, kita belajar bahwa kebersamaan bukan sekadar berada di tempat yang sama, tetapi menyelaraskan langkah, menerima perbedaan, dan saling melengkapi dalam perjalanan hidup. Filosofi ini mengajarkan tentang kesetiaan, bahwa dalam sebuah hubungan, tetap bertahan dan menanti adalah bentuk cinta yang diam-diam namun tulus. Kesetiaan bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang tetap tinggal ketika keadaan tidak lagi sempurna. 6. Ketabahan dan ketangguhan. Sepatu dipakai untuk menempuh berbagai medan jalan, dalam segala kondisi, berpasir, berdebu, beraspal panas, berbatu tajam, bahkan berlumpur sekalipun tanpa pernah mengeluh. Ia tetap melangkah, menjalankan fungsinya dengan setia, meski seringkali tak diperhatikan atau dihargai. Dari sepatu, kita belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tak pernah lelah, tetapi tetap bertahan dan melangkah, meski dalam diam dan beban yang tak terlihat. 7. Rendah hati. Sepatu berada di bawah namun memiliki peran besar. Meskipun berada di bawah, sepatu memiliki tugas besar, menopang tubuh, menjaga kenyamanan, demi lancarnya perjalanan.
Posisi rendah tidak selalu lemah, justru dalam banyak hal mereka yang terlihat di bawah memegang peran paling vital. Jangan remehkan peran kecil karena dari sanalah kekuatan sejati lahir. Dalam dunia yang sering diwarnai oleh kompetisi dan ego, sepatu menjadi simbol sederhana bahwa perjalanan bersama yang harmonis lebih berarti daripada kemenangan individu. Hubungan yang kuat dibangun bukan dengan saling mengungguli, tapi dengan saling mengerti, menghargai, dan berjalan seirama menuju tujuan bersama.